Gak nyangka ya, baterai bisa hamil. seperti ini. Waduh, Gak bahaya tah? kacau banget guys. Orang hamil tanggung jawab kok malah dibawa ke sini. Ya teman-teman, kali ini aku kedatangan pasien dari Poco X3 guys. Kendalanya yaitu baterainya hamil guys. Hamil ya. Jadi penyebab baterai hamil yaitu ponsel kita kelebihan suatu muatan di dalam baterainya. Ketika smartphone di charger, maka elektroda akan mengikat elektron sehingga menghasil gas muatan, sehingga baterai dapat hamil. Apabila kita mencharger HP secara berlebihan, tentu kita akan memproduksi gas yang banyak juga guys, sehingga menyebabkan baterai kelebihan muatan dan hamil ya. Jadi faktor utama yang membuat baterai hamil itu yaitu saat kita menggunakan HP saat dicas ya, sehingga baterai dan HP menjadi overheat dan baterai pun mengelembung ya guys, karena tadi kelebihan muatan. Dan juga penyebab baterai hamil yaitu bisa juga dari charger yang tidak ori ya teman-teman, karena charger KW itu bisa mengisi daya lebih cepat atau bahkan lebih lambat, sehingga bisa merusak baterai ya teman-teman, karena arus listrik yang masuk ke baterai itu tidak sesuai dengan semestinya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Ilza. Selamat datang di channel Profesor Gadget. Nah teman-teman, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku lebih semangat lagi nih memberikan konten tutorial seputar gadget kepada Anda. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. Ini dia teman-teman tampilan dari Poco X3. Wah, itu ngelembung ya teman-teman belakangnya. Nah, jadi untuk Poco X3 NFC ini dan Pro itu sama ya teman-teman buat penggantian baterainya. Oke, seperti biasa kita panaskan dulu bodinya supaya merenggangkan lem yang ada di dalamnya. Kemudian kita buka backdoor atau bodinya dengan menggunakan alat penyongkel seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak ada bisa menggunakan silet ya atau cutter, dan juga bisa menggunakan bekas pelindung anti gores ya teman-teman. Karena pembukaan backdoornya cukup lama ya teman-teman, soalnya ini belum pernah dibuka backdoornya, jadi agak keras, saya percepat aja videonya biar kalian nggak bosan juga akan nungguinnya. Nah ini teman-teman sudah bisa terbuka ya, seperti ini dalamannya Poco X3. Wah, itu baterainya mengelembung sekali ya guys. Jika ingin melepas baterai seperti ini, hati-hati ya teman-teman, karena dia rawan terbakar ya. Oh iya, sebelum membuka baterainya kita lepaskan dulu baut-baut yang mengunci pada motherboard ya teman-teman. Kita lepaskan dulu. Jangan sampai ada baut yang ketinggalan ya teman-teman. Oh iya, untuk yang kita lepas cuman baut pengunci motherboard atasnya, motherboard bawahnya tidak kita ganggu ya, soalnya yang kita ganti cuman baterainya saja. Kemudian kita congkel guys yang mengunci motherboardnya guys, pelan-pelan ya guys, soalnya rawan sensitif di bagian motherboard. Nah, jadi motherboard ini di sini adalah komponen-komponen terpenting dalam smartphone teman-teman, jangan sampai salah membuka. Dan di bawah kamera itu ada fleksibel yang terkunci ke pelindung motherboard ya teman-teman, yaitu fleksibel kamera. Nah makanya kita harus hati-hati dalam membukanya teman-teman. Nah kita congkel saja. Seperti itulah teman-teman penampilan dari fleksibel yang terhubung ke motherboardnya. Kita congkel dengan perlahan ya teman-teman. Itu fleksibel kamera, jadi kita harus hati-hati agar tidak merusak motherboard dan kamera pada smartboard kita. Akhirnya terbuka juga guys. Langsung saja kita lepaskan fleksibel yang mengunci pada motherboardnya. Nah jadi yang pertama kita lepas itu fleksibel baterainya ya teman-teman, kemudian fleksibel volumenya, dan fleksibel penghubung baterai ke HP. Nah ini teman-teman biasanya kalau tidak terpasang ya, ini saat perakitan HP biasanya HP itu tidak bisa di charger ya teman-teman, kalau fleksibel ini lupa kita pasang. Nah itu baterainya menggelembung sekali ya. Setelah semua fleksibelnya terbuka, langsung aja teman-teman kita lepaskan baterainya. Lepaskan dengan perlahan ya teman-teman. Kita tarik itu dulu plastik pengunci baterainya teman-teman.
Jadi buat baterai yang belum pernah diganti ya teman-teman, kalau masih lem pabrik agak keras ya. Nah ini cukup keras menariknya saya teman-teman, cukup butuh ekstrak tenaga. Hati-hati ya teman-teman, soalnya baterai yang udah menggelembung seperti ini rawan terbakar. Jika masih sulit guys, kita congkel saja dengan menggunakan penyongkel baterai guys. Hati-hati ya guys, tetap hati-hati soalnya berbahaya. Nah akhirnya terbuka juga teman-teman. Wow, baterainya, waduh besar sekali ya baterainya. Seperti ini baterai dari Poco X3 NFC atau Pro ya. Jadi baterai kedua device tersebut sama ya teman-teman. Untuk kode baterainya yaitu BN57 ya guys, kalau kalian mau beli baterai Poco X3 ini. Jadi untuk X3 NFC dan Pro itu sama. Nah ini ada kartu garansinya ya guys. Aku biasanya pakai merek ini sih guys, merek Raki Panda. Kalau kalian pakai merek apa guys? Komen di bawah ya. Untuk merekatkan baterainya kita pakai double tip saja ya teman-teman, soalnya untuk perekat baterai yang lama sudah tidak lengket ya teman-teman. Jadi ya cukup bagus kalau merekatkan baterai dengan double tip, karena baterai tidak mudah lepas guys, dan dia juga melekat kedua sisi. Jika memasang double tip sekiranya sudah pas, langsung saja kita lepas ya guys. Kemudian kita pasang baterai tanamnya ya guys, baterai BN57 nya. Pasang dengan perlahan ya teman-teman. Nah kita ratakan dulu bekas plastik lamanya itu. Jika baterai sudah terpasang rapi di prime nya teman-teman, langsung saja dipasang fleksibel baterainya dan fleksibel lainnya teman-teman. Pasang dengan perlahan-lahan ya teman-teman, jangan sampai melukai fleksibelnya atau motherboardnya. Saya percepat aja videonya ya guys, biar kalian nggak bosan juga nungguinnya kan. Akhirnya sudah terpasang rapi ya teman-teman semuanya, dan kita pasang lagi kamera depannya. Tadi kamera depannya lepas ya teman-teman, dan kita pasang kembali penutup atau pelindung motherboardnya teman-teman. Nah itu jadi ada 3 fleksibel yang mengunci ya teman-teman di bagian kameranya itu. Pasang dengan hati-hati dan perlahan-lahan teman-teman. Harus pas ya teman-teman, nggak boleh langsung ditekan. Kalau langsung kita tekan nanti kalau tidak pas bisa melukai fleksibel kameranya atau motherboardnya teman-teman. Sebelum memasang jangan lupa ya kita bersihkan dulu motherboardnya dan kaca kamera dalamnya serta kamera internalnya. Sebelum memasang pelindung motherboardnya jangan lupa kita cek fleksibelnya ya, takutnya ada yang belum terpasang dengan baik. Nah jika sudah terpasang dengan baik, langsung saja kita pasang pelindung motherboardnya teman-teman. Kemudian kita tekan dengan hati-hati ya teman-teman. Nah jika sudah terpasang dengan rapi seperti ini, kita rakit kembali, kita pasang semua baut-baut yang mengunci pada pelindung mainboardnya teman-teman. Jangan sampai ada baut yang ketinggalan ya. Kemudian langsung saja kita nyalakan ya guys HP-nya, apakah baterainya berfungsi. Ternyata berfungsi ya teman-teman, HP-nya menyala. Ini dia bekas baterai lamanya ya teman-teman. Jadi kalian kalau memakai HP jangan sering dipakai sambil dicas ya teman-teman. Sangat berbahaya ya, dan jangan ditinggal tidur karena berpotensi HP kelebihan muatan pada baterainya teman-teman. Nah ini sudah menyala ya teman-teman, kita tunggu saja loadingnya. Oke, akhirnya menyala guys. Tapi sebelum itu jangan senang dulu, kita tes dulu di charger apakah masuk dan pas chargingnya aktif. Nah dan masuk ya teman-teman, dan juga pas chargingnya aktif. Berarti baterai ini bagus dan berkualitas ya teman-teman. Sebelum merakit HP-nya kita bersihkan dulu lem-lem lamanya yang menempel pada body atau backdoor smartphone-nya teman-teman. Kita bersihkan semuanya ya bodinya teman-teman, bekas-bekas lem lamanya. Jangan sampai ada lem yang tersisa, karena kalau ada lem lamanya yang tersisa nanti dikhawatirkannya pemasangan backdoor tidak rapat ya teman-teman, sehingga debu lebih mudah masuk ke dalam ponsel kita. Bersihkan juga lem lamanya yang melekat pada frame-nya ya teman-teman. Jangan sampai ada sisa-sisa lem lamanya yang tertinggal. Jika sudah, langsung saja lem teman-teman pada frame-nya ya.
Oh ya, kalian biasanya pakai lem merek apa guys? Saya biasanya pakai lem T7000 karena lem ini keringnya lebih cepat teman-teman. 20 menit sampai 30 menit sudah kering dan warnanya juga hitam ya teman-teman. Nah, kita pasang mengelilingi smartphone-nya, cukup di area pinggir-pinggir frame-nya saja ya teman-teman yang dipasang lemnya, jangan di tengah-tengahnya. Pasang lem mengelilingi pada frame-nya ya teman-teman. Harus rata ya teman-teman, harus mengelilingi pada frame-nya ya. Oke, jika sudah langsung aja kita pasang backdoor-nya teman-teman. Pasang dengan perlahan-lahan ya teman-teman, biar presisi dan rapi. Kemudian tekan-tekan backdoor-nya supaya tidak ada celah dan debu tidak mudah masuk. Nanti kalau ada celah dikhawatirkan debu mudah masuk ya teman-teman. Untuk memperkuat lem backdoor-nya kita pasang lakban ya teman-teman, sehingga dia lebih rapat seperti baru dari pabriknya teman-teman. Kalau tidak ada lakban seperti ini bisa juga dengan menggunakan karet teman-teman, tapi saya lebih suka dengan lakban aja teman-teman karena dia lebih kencang. Tapi sebetulnya karet juga bagus ya, tapi nggak tahu kenapa saya suka lakban. Kalian di mana guys, lakban atau karet? Komen di bawah ya. Oh iya teman-teman, tadi kan di charger sudah dites ya teman-teman, sekarang tinggal kameranya lagi kita tes apakah normal. Oh ternyata normal ya teman-teman. Sudah sip, ini tinggal kita menunggu lemnya kering sampai 20 menit. Akhirnya selesai juga teman-teman proses penggantian baterai pada Poco X3. Ini dia bekas baterai lamanya teman-teman. Nah, jadi cara merawat baterai smartphone kalian yaitu dengan cara jangan memainkan ponsel kalian pada saat di charger ya teman-teman. Karena saat di charger ketika HP dimainkan dia rawan overheat teman-teman, sehingga dia menghasilkan gas dan membuat baterai kembung ya teman-teman. Dan kalian juga jangan menggunakan charger KW ya, karena charger KW itu sangat berbahaya ya teman-teman. Beli yang original saja jika charger originalnya rusak, karena charger KW itu dapat merusak baterai ya. Dengan charger KW ini daya yang menyuplai ke baterai kita tidak sesuai ya teman-teman, kadang kelebihan, kadang kekurangan ya. Jadi sangat berbahaya ya teman-teman, sehingga itu dapat merusak baterai. Dan juga teman-teman yang terpenting ya, jangan ditinggal HP dicas semalaman. Biasanya kalian kan kalau pakai gadget kan ditinggal tidur sambil dicas. Itu tidak boleh ya teman-teman, itu sangat berbahaya dan mempercepat umur baterai. Mungkin itu saja video dari aku tentang cara mengganti baterai pada Poco X3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata mohon maaf ya teman-teman. Bagi yang ingin berkomentar silahkan berkomentar di bawah ya, siapa tahu nanti Profesor Gadget dapat ilmu baru dari kalian. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Dan buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis, jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku lebih semangat lagi nih memberikan konten dan tutorial menarik kepada kalian seputar gadget. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Terima kasih.